bertanya dan menjawab lah, ini namanya diskusi kan. Pertama ada dua pertanyaan nanti. Pertama nanti di Kalimantan bisa diwakili Pak ada apalah Abala atau Pak Angklung tentang bagaimana mantan ini kan gitu. Yang kedua nanti tentang status quo bisa Pak Kodrat dengan Pak Nanda. Kepada Pak Ismail kami persilakan dan Bang Tung menambah-nambah atau siapa duluan? Bang Tung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau cerita masalah mantan seperti yang dikatakan oleh senior saya, ini senior saya juga walaupun sempat sama main. Nah duluan dia di PSMS itu memang benar. Artinya yang dikatakan mantan itu kan mengikuti kejuaraan kompetisi yang diadakan PSSI. Nah, bukan karena ikut Marah Halim, ikut Yusuf Cup misalnya apa itu bukan. Bukan. Mengikuti kompetisi PSSI. Pokoknya yang diselenggarakan PSSI udah itu seperti macam kita dulu waktu juara Suharto Cup dikirim ke Korea. Ah, itu PSSI juga. Jadi seperti yang dikatakan senior saya ini bahwasanya mantan sekarang itu ya begitulah. Mungkin ikut sekali Patah Ilangkap di Jakarta seperti Marah Halim kita sini dan mengaku mantan. Gitu lah. Jadi sebenarnya mantan ini pun harus dibenahin juga. Artinya dibenahin itu kalaulah apa nanti dibuatlah kriteria itu harus ada. Kriteria itu yang dikatakan mantan itu mana harus ada. Jadi sekarang ini nggak ada yang gitu. Baru yang dulu-dulu pun walaupun sudah meninggal harus dibuat. Itu kalau cerita mantan. Jadi saya kira itu aja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada tambahan Bang Tung? Saya tambahkan sedikit aja. Tadi bagian jawaban tadi Pak Tung ya, mereka untuk sejarah. Jadi saya jelas, saya tahu karena saya termasuk generasi kedua. Pemain-pemain sebelum saya tahun 50 itu saya sempat tahu. Kornesian, Rasim, Yusuf Rega, Anwar Daulay, hampir semua saya tahu, masih bisa ketemu. Pengurus PSMS pertama dulu pun saya sempat ketemu, mereka dari almarhum, seperti Sulaiman Sregar, Kamarudin Panggabean, M. Haris itu Melayu Tengku, satu lagi Majak Rubah saya tahu juga dari Kota Abdul. Jadi PSMS ini dulu didirikan, ini supaya sejarah PSMS tahu. Sumatera Utara ini kan terdiri dari beberapa etnis suku ya. Jadi oleh sekelompok orang dulu mendirikan sepak bola namanya itu kan PSMS. Ya. Klub 6 klub yang mendirikan itu terdiri dari beberapa suku. Satu Indian Football Team India, Al-Watan Arab, Sahatan Batak, Medan Sport, Medan Putra itu Melayu, terus BOB Polisi, yang keenam PTB dulu ya, Deli MSKP itu 6 klub. Jadi di lambang itu ada daun tembakau. Kenapa itu lambangnya daun? Karena Sumatera Barat terkenal dengan tembakau delinya. Nah, jadi secara PSMS itu yang mendirikan 6 klub, saya sudah main di 3 klub pendiri PSMS. Indian Football Team, India, Al-Watan Arab, Melayu, Medan Putra. Saya sudah main di klub itu. Jadi kalau mereka bilang 40 klub, mereka nggak bersejarah. Mereka nggak bersejarah. Ya. Dulu kami ini main untuk PSMS itu sampai berdarah-darah. Kami main mati-matian untuk bela PSMS. Bukan mati di lapangan ya, tapi mati-matian. Bela PSMS. Ya. Mereka tidak berdarah-darah. Hanya main di PSMS tidak juara, tapi nama pemain mantan pemain PSMS. Saya kasih contoh lagi ya, kenapa saya bilang berdarah-darah. Itu final PSMS tahun 75
antara Persija dengan PSMS. Kita juara ya. Itu ada insiden peristiwa saking fanatisme kita terhadap PSMS dan Sumatera Utara. Ada satu pemain dari PSMS Medan yang tidak lama di Medan, namanya Andes Asmara, pindah ke Jakarta, main di Persija. Sore kita mau tanding ini lawan Persija. Ada statement dia di koran membilangkan bahwa anak Medan itu mainnya kasar, suka tarik celana, suka tarik baju. Kita yang membaca itu berdiri, menggelegar, hingga nanti sore kita hajar. Itulah kira-kira. Waktu main itu, ya pas Anjas dapat bola karena dia ngomong, padahal Nobon ini udah termasuk keluarga sama Anjas Mara, udah dekat satu kampung, orang tuanya dekat sama dia. Tapi kita dulu, walaupun saudara, warna baju beda, itu musuh. Warna baju beda. Padahal dia dekat Anjas sama Nobon. Begitu dia dapat bola dihajar Nobon, kegeletan. Geletan terjadi kerusuhan, datang pemain Persija Iswadi Idris namanya, tidak almarhum ya. Dia curi Nobon dari belakang, jatuh. Sehingga Iswadi itu dikejar ke Mas Arman Panggabean sampai ke bangku cadangan mereka. Itulah kita anak Medan. Jadi kita main itu PSM itu berdarah-darah. Kami ini. Jadi kami kalau melihat ada yang mengaku mantan PSMS tidak dipakai atau ada statement mereka lagi ya, statement mereka saya baca ada dikirim dulu saja. Kami nggak pernah diajak ke setiap pembentukan PSMS. Ya, jadi saya berpikir kalau menurut saya itu nggak perlu. Setiap pembentukan PSMS nggak perlu. Zaman kami main sampai kami jadi pelatih. Tidak pernah itu mantan diajak bicara. Tapi salahnya kemarin itu ada sekali waktu Liga 2 yang lalu ya. Mereka diajak tim tadi yang diajak 7 orang. Saya termasuk yang paling senior ya. Jadi ada mantan-mantan yang ngomong sama saya, "Bang, saya kok nggak diikutkan? Bang, saya kok nggak diikutkan?" Saya bilang, "Saya nggak tahu. Ini urusan PSMS. Akhirnya besok-besok tanpa ada SK dia masuk. Jadi 10-11 orang itu. Ada tim talent scouting sampai 10-11. Seharusnya paling banyak 3. Karena saya lihat masuknya seperti itu, pulang politik saya keluar. Saya mundur, nggak ikut lagi tim talent scouting. Sampai mereka bilang di BA, ini bang itu nggak pernah datang lagi ya. Ada apa ya? Saya jawab, nggak ada apa-apa karena kesibukan saya, tapi nanti saya akan datang. Tapi sampai situ saya nggak datang. Karena saya nggak senang dengan cara mereka gitu. Nah, jadi supaya kawan-kawan tahu, kami ini yang melihat tindakan mereka seperti itu, kami merasa sakit hati. Dan kami anggap itu bukan mantan. Kalau mantan nggak seperti itu. Jadi saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Tum tentang talent scouting. Kita juga dengan Bang Fadil CS pernah mengundang mereka-mereka itu semua mantan-mantan di Medan Klub untuk kita diskusikan. Namun mereka yang lebih pintar katanya, lebih pandai, itu yang disangkal oleh senior kita Bang Parlin karena mereka banyak kali cakap sertifikat pun nggak punya. Kan gitu kira-kira bahasa Parlin, bahwa banyak kali cakap mereka sertifikat pelatih pun nggak punya, tapi ingin jadi talent scouting. Ujung-ujungnya ngejar pucuk, kan gitu. Ujung-ujungnya ngejar pucuk. Jadi itu yang kami tangkap, ya, jadi itu yang dijelaskan oleh Bang Tum. Selanjutnya mungkin tentang klub dari Pak Kodrat atau Pak Nanda, dan ini juga daftar klub kami serahkan sama, karena perlu kami sampaikan, tadi disampaikan oleh Bang Tunsila bahwa pendiri PSMS itu 6 klub, kemudian berkembangnya zaman menjadi 20, kemudian berkembang lagi, dulu kita ingat waktu kita main divisi cadangan naik menjadi klub satu lagi 10 jadi 40. Dari 40 klub itu 18 klub dia institusi atau instansi, tapi itu zaman dulu.
Jadi perlu saya jelaskan lagi sedikit contohnya begini, terutama kepada ketua saya Pak Kodrat dan senior. Saya ambil contoh perisai pajak. Perisai pajak itu zaman kami main, kami di situ. Itu memang dari zaman dulu sudah ada. Kan gitu, tapi itu peninggalan. Itulah sejarah. Kalau hari ini saya datang ke situ menyatakan saya pemilik perisai pajak, ya enggak, marah orang ini semua. Sebab ini semua mantan perisai pajak dari kantor pajak. Oh enak aja kau King, kau bilang perisai pajak kau punya. Kan gitu. Ini semua perisai pajak termasuk Yuswardi dan kawan-kawan. Itulah contoh. Jadi kita itu nggak bisa sembarangan mengklaim bahwa perisai pajak itu milik pribadi saya. Itulah contoh. Jadi ini kan sudah cerita nostalgia, cuma kepengurusannya iya, pembinaan. Nah sekarang karena sudah regulasi berubah, nah tentu karena sudah tidak lagi pakai ADART, jadi dengan statuta kita perisai pajak ikut di Askot PSSI Medan, enggak lagi. Hari ini kalau ada yang mau tanda tangan menyerahkan itu tidak mengatasnama 40 klub, saya orang pertama dan 2 Indian Football yang resmi tidak lagi terdaftar di PSMS. Jadi jangan orang itu gampang juga mengatasnamakan 40 klub, itu contoh satu. Yang kedua, dari misalnya 40 klub ini buat Loren dan kawan-kawan mungkin wartawan juga, ini mengatasnamakan. Contoh banyak. Dia dulu ikut kerja di PTPN 64 dan dulu pensiun. Tadi saya konfirmasi ke PTPN 64. PTPN 64 itu nggak ada lagi anggotanya. Contoh, tapi dia masih bawa stempel. Jadi ada pengurus bawa stempel tengah jalan, yang penting pucuk. Asal pucuk jelas, gampang, sama kayak saya. Besok aku bisa jadi ketua PSMS, modal 25 juta. Aku beli aja 25 klub, bikin berita acara, bikin musyawarah di sini, bayar 1 klub 1 juta, aku besok jadi ketua PSMS. Tapi aku mesti berkaca, mampu nggak aku? Kan begitu kira-kira. Inilah yang terjadi, istilahnya stempel tengah jalan. Jadi ada yang dulu RIB sebelah sana bawa stempel tengah jalan, mengaku dia dari klub ini, yang penting ada stempel, udah diakui. Apalah payahnya membuat stempel tengah jalan, ya kan? Modal 5.000 perak bisa jadi 1 stempel klub. Tapi dari institusinya ada? Nggak ada. Inilah mungkin penjelasan tambahan kepada bapak-bapak kawan-kawan, nanti dari Pak Nanda bisa memberikan pencerahan lebih lanjut. Kami persilakan. Ini buat Pak Loren. Terima kasih.